Kadang kita sebagai manusia kita suka berasa bahwa kita tuh paling pintar, kita tuh paling tahu gitu ya. Tapi setelah ngobrol tadi kayak sama Analisa baru ngeh bahwa kayaknya masih banyak belajar deh saya gitu. Usia dia sangat muda tapi tahu banyak hal dan yang paling penting adalah tadi yang harus diingat adalah kalau kita tahu banyak hal kita harus berbagi, nggak boleh egois, nggak boleh disimpan sendiri. Nah, tamu saya berikutnya ini juga masih muda tapi saya kagum sekali karena dia saat ini lagi mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Indonesia. Ini keren banget. Olivia Zalianti. Hai Olive, Mbak. Apa kabar? Baik. Aku nih udah kenal Olive udah lama dari kecil. Iya ya. Dari lahir nggak ya? Dari main surfing. 10 tahun ya kamu lebih ini. kali. Lebih 10 tahun. Kalau aku main surfing dulu kan. Iya, surfing terus sekarang kamu diving, wushu juga dan sekarang lagi sibuk sama satu festival film. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, coba diceritain. Seru rumahnya. Seru ya rumahku ya. Ya. Belum ada apa-apa nih, cuma ada sofa banyak aja. pengunjung lagi ya. Biasanya ada gorengan tapi nggak ada. Aku tahu kamu buah-buahan gitu kan. Kamu diet gitu kan? Enggak sih, Dulu. Sekarang udah enggak ya? Tapi sekarang vegetarian. Oh, sekarang vegetarian. Jadi harusnya ada anggur-anggur lucu, ada kue-kue, keripik-keripik ya. Durian mau? Gitu. Snack aku durian. Olive, kamu kan lagi ngerjain lagi sibuk sama teman-teman untuk bikin satu film festival ini. Iya. Ceritain dong. Jadi judulnya INEFEST, Indonesia International Environment Film Festival. Environment Film Festival. Jadi ada urusan dengan lingkungan hidup pasti, ya. Karena jadi film-film yang akan screening di festival ini mempunyai tema besar itu yang pasti yang tentang lingkungan hidup. Gitu kalau yang tahun ini kita buat judulnya Surviving Archipelago yang kita akan adakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo. Di Komodo, oke keren banget. Jadi ini yang partisipannya siapa aja di film festival ini? Jadi di sini film festival ini bukan hanya menayangkan film-film lokal atau film-film Indonesia aja, tetapi juga karena kita kerjasama dengan berbagai macam kedutaan, dapat some support dari mereka. Jadi dari film dari Myanmar, Jepang, terus Australia, Prancis, Inggris gitu, mereka juga screening film ya tentu saja yang kita sudah pilih. Terus mereka mendatangkan juga beberapa negara itu mendatangkan speaker gitu ya, direkturnya gitu dengan ya support dari mereka gitu in kind. Keren. Jadi ini kalau nggak salah ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Yang pertama dulu di yang mana pertama di ini buat di Wakatobi. Oh di Wakatobi. Karena mereka dia juga habis kebetulan syuting film di sana kan. Jadi yang sekarang karena saya tuh sebenarnya berkecimpung di Labuan Bajo Pulau Komodo ini udah 2 tahun lebih hampir. Karena waktu itu ada keinginan diving pertama kali, terus emang pengen banget ya buat film di sana karena menurut aku Komodo itu sesuatu yang nggak dimiliki dengan negara lain. Negara gitu lain yang nggak ada. Ya. Cuman ada di Indonesia gitu dan it's very huge animal dan seksi banget gitu animalnya kan Komodo Komodo gitu. itu seksi Menurut gue wow, karena binatang paling purba, reptil paling purba kan gitu. Dan cuma ada di Indonesia dan di di Flores itu sendiri di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Jadi kamu tuh udah 2 tahun bolak-balik ke sana. Sebetulnya untuk research pengen bikin film. Iya, tapi kan untuk developing cerita itu sampai sekarang nih masih di develop karena nggak happy terus sama ceritanya. Karena kurang puas gitu kurang ya. Puas. Kan pengennya kalau misalnya buat sesuatu di sana gitu kan harusnya bukan ya kalau love story juga bukan cinta-cintaan biasa, tetapi harus Komodonya ini menjadi aktor gitu. Iya aktor benar, jadi utama, gitu. bintang utamanya harus si Komodo dan si Pulau Komodo itu. Nah tapi yang tentang film festival ini balik lagi, jadi ini kan internasional, jadi berarti ini bisa dibilang film International Film Festival pertama yang diadakan di Indonesia nggak sih? Iya pertama kali. Yang pertama kali? Bisa dibilang gitu. Dong. Yang kedua kali maksudnya tapi INEFEST juga dulu ya. This Environment Film Festival ini yang pertama kan di Indonesia karena kalau kita tahu kan film-film festival di luar negeri itu banyak sekali ada Cannes. Kemarin kan baru pulang dari Cannes gitu. Jadi lebih semangat lagi kan karena Cannes itu sebenarnya kota kecil. Dan Cannes itu bisa terkenal dan populer sekali di dunia karena punya film festival gitu. Karena setiap tahun ada film festival yang heboh banget itu. Dan karena aku suka diving kemana-mana di Kepulauan Nusantara ini keliling-keliling itu dan Indonesia tuh keren-keren banget bahkan lebih cantik dari negara Eropa gitu kan. Ada di Sulawesi, kemarin aku dari Pulau Buton, gila kayak Monaco ada benteng terbesar di dunia. Terus benteng terbesar di dunia ada di situ. Ada di situ. Terus aku kemarin dari Kalimantan Timur, Brau, itu bagus banget. Iya, di Brau itu diving penyu di mana-mana gitu. Padahal aku diving ke Thailand kemana-mana nggak pernah tuh lihat yang sebagus itu gitu kan. Oh jadi Indonesia tuh sebenarnya bagus banget surganya untuk diving dan paling murah sebenarnya kalau aku habis traveling dari Thailand, nggak usah jauh-jauh deh ya sampai yang
Eropa gitu, tapi dari Asia aja sebenarnya Indonesia udah paling murah gitu dan paling bagus gitu. Jadi dari diving, dari hobi kamu ngelihat kecantikan Indonesia, sekarang kamu ingin menonjolkan kepada dunia. Jadi berarti si film festival ini, International Film Festival ini yang kamu adain yang sekarang kedua di Labuan Bajo. Nanti tahun depan kamu akan keliling seluruh Indonesia dan mengundang semakin banyak lagi negara-negara lain sekarang gitu ya. Selain film festivalnya juga kita punya summer camp. Ada summer camp, jadi ada workshop. Ada workshop gitu. Jadi kita untuk mengedukasi dan mengeksplorasi tema-tema lingkungan yang ada saat ini melalui medium film gitu. Dan pengajar-pengajarnya, mentor-mentornya juga orang-orang yang sangat capable di bagi film. Kita undang juga industrinya. Jadi misalnya dari produser nanti ada Mbak Ale Nia gitu kan. Terus juga nanti ada sound yang bagus, terus kameramen yang bagus, DOP gitu ya. Jadi speaker-speakernya dari Indonesia semua atau dari ada yang luar juga? Ada yang luar juga. Ada. Tapi kamu juga katanya atlet wushu. Oh iya, wushu. Diet lewat wushu. Kamu wushu ini udah berapa tahun sih? Udah lama juga ya? Wushu sebenarnya udah lama banget. Cuman kalau dulu lebih kayak latihan dasar aja karena kan memang dulu gendut kan, tahu kan? Abis itu pengen. Aku nggak pernah ngeliat kamu gendut tapi memang besar. Enggak, aku nggak pernah ngeliat dia gendut, memang besar gitu. Pengen ngecilin badan intinya ya. Maksudnya besar dalam arti kayak tangan kamu kan karena surfing juga kali ya, jadi paddling. Iya dulu tuh kita tuh, keras, kita suka gini, Olive tangannya ini banget, ototnya keras banget gitu. Sekarang juga masih sih, jadi kalau dulu sekarang. Dulu sama siapa tuh surfingnya? Ada, aku gaul sama anak surfer. Oke deh. Tapi kalau sekarang kamu tekunin banget nih si wushu ini. Jadi total wushu berapa ini tahun? Karena dulu awalnya untuk latihan pengen biar kurus doang gitu. Latihannya rame-rame dulu, ada Teh Meli Guslo, Teh Rina Gunawan dan sebagainya. Jadi lebih yang kayak seru-seruan aja gitu kan. Tapi pada saat itu aku masih konsisten latihan sendiri karena nggak ada kerjaan kan. Kalau mereka kan sibuk-sibuk ya. Aku nggak ada kerjaan jadi latihan sendiri terus konsisten. Terus pelatihnya jadi atlet aja gitu? Terus kamu kenapa nggak ikut pertandingan aja gitu kan. Maksudnya lebih diarahkannya untuk program atlet gitu. Jadi di spesialisasi belajar misalnya jurus pedang gitu, dihafalin deh satu jurus sampai komplit gitu ya. Pada saat baru latihan berapa minggu masuk jurus kok udah cepet hafal gitu ya. Mungkin ada basic nari dan sebagainya kan. Dan mungkin ada bakat juga lah pokoknya di situ. Ada bakat mukulin orang ya kan. naturally ini. Kalau KDRT saya yang mukulin suaminya. Ngeri banget ya, pakai pedang. Aku pengen lihat dong. Tapi berarti kamu jadi udah berapa kali? Prinsipnya kalau untuk menghasilkan gerakan yang bagus, kelenturannya harus baik. Kelenturan harus baik. Jadi untuk membuat kelenturan yang baik, fisiknya harus kuat. Jadi makanya banyak lari. Nah, kayak besi kan kalau mau ditarik harus dipanasin kan biar memuai. Jadi kamu lari juga? Lari sampai mau muntah, wah kadang-kadang disuruh lari tuh dari ujung ke ujung, larinya pakai tangan. Gitu kakinya diangkat suruh lari. Serius? Iya, latihannya kayak gitu? Mau nggak coba? Nggak mau? Itu latihan dasar aku angkat pakai tangan. Aku bukan atlet wushu, nanti jadi abis itu split ya. Abis itu nanti pasti mendadak bisa split. Kamu bisa split? Bisa. Coba lihat. Tapi kamu ikutin? Nggak mungkin dong. Mungkin banget. Aku split. Lari pakai tangan ya. Berarti kamu udah dapat medali apa aja? Aku kemarin di Hong Kong. Kalau berapa tahun lalu di mana di Hong Kong International Wushu Championship dapat medali bronze perunggu berapa tahun lalu untuk kelas pedang. Nah, tahun lalu karena latihannya lebih giat dapat medali emas. Wow. Tapi karena juga pakai pedang untuk pedang sama kipas, bertambah jurusnya kipas sekarang. Tapi yang paling penting jadi langsingan dikit sih. Iya, tapi kalau aku suruh lari-lari pakai tangan kayaknya enggak juga sih, Olive. Mau lihat dong. Lari pakai tangan? Enggak mau aku. Mau aku pegangin kamu kakinya. Enggak mau. Coba kasih lihat aku gayanya sedikit, tapi aku enggak bisa. Tapi kalau wushu enggak bisa pakai high heels. Ya boleh dibuka aja, enggak apa-apa. Halo? Bukan. Kirain bunyi tahu. Jadi olahraga apa sih yang tidak kamu lakukan? Aku surfing, jet ski, main golf, main kuda. Oh, kamu tuh semuanya ya? Aku sama hobi olahraga aja gitu. Aduh ini kotor ya kayaknya ada daki. Jangan malah bersihin sepatu. Olahraga yang tidak kamu lakukan, karambol bisa nggak? Karambol apa sih? Tahu juga enggak. You don't know, aku tuh pernah dapat emas di karambol. Oh ya, wow. Aku mau lihat dulu kamu kalau wushu gimana gayanya. Enggak, wushu sih harus pakai pedang, kipas nggak ada peralatan. Mungkin untuk kelenturannya kali ya. Oke, coba. Apa dong? Ikutin aku yang gampang. Iya, yang gampang. Biasanya cuma nendang-nendang dulu, tapi nendangnya ke sini gitu. Ayo dong. Sama sini. Hah? Serius, coba. Keren kan Sarah Sehan yang bagus. Ayo lagi. Aku melihat kamu split. Iya. Coba nih sepatu brandednya diawasin dulu. Ini KW. Split di sini. Aduh, tunggu nyalip, tolong dong naikin.
Di mana ini? Ini Oke. gak seru banget nih split pakai jeans ketat sama ini. Susah ya? Enggak, sebenarnya sih saya udah bangun tidurnya udah bisa split sekarang tuh. Kan tidurnya begini kadang, tidur. Ah, sombong banget Olive. Belagu banget, tidurnya kayak gitu. Bisa nggak coba deh? Tidurnya gitu, jadi split abis itu tidur. Yang Nanti ngetawain ketiduran. dimusuhin. Nggak bisa Olive. Bisa. Ya nggak mungkin. Pelan-pelan. Aduh ini robek gak sih? Astaga, aku sebel banget sama kamu. Aku gak mau ngundang kamu lagi ke sini. Tapi kamu aku kasih kaos saya. Nih, sukses untuk festival film kamu ya. Terima kasih, datang kan sama anak-anak. Iya, aku mau anak-anak tuh apa? Anak-anak cuma satu. Aku datang sama Raja. Aku dari dulu pengen ngajak dia ke Labuan Bajo. Ini gimana nih? Thank Baru you. sebelah pakainya. Gak apa-apa. Terima kasih udah nonton malam ini. Terima kasih untuk yang di studio. Seru banget. Dan Olive sukses. Udah tinggi banget. Sukses. Kita ketemu lagi Terima kasih ya. besok-besok di Labuan Bajo ya. Selamat malam. Good night. Good night.